Ya, halo semua, halo, selamat pagi. Ini saya hanya menjelaskan ya, sebenarnya saya tuh kalian mau HTS-an pihak ketiga, whatever terserah ya. Kalau kalian sudah terbangin stiker, sudah apresiasi, saya akan tanggung jawab membaca saat itu. Resonate atau enggaknya ya tidak ada garansi. Satu koin cuma 60 rupiah ya. Tapi tetap saya jawab detail, makanya saya selalu buat live replay. Sebisa saya mencoba menggali energi kalian, menyelaraskan dengan energi saya dan mencoba menjawab sebaik-baiknya. Saran saya nggak pernah jelek, oke? Dan saya nggak pernah ngebocorin apapun kecuali satu, Ferdonandun ya, yang mau nggak mau dari live analitik kedengeran ya. Karena awalnya dia tuh nanya mantan, saya udah bilang sambil shuffling kan, mantan, mantan, mantan. Nggak taunya ujung-ujungnya 2 hari kemudian dia datang, dia bilang gara-gara aku dia cerai. Lah, padahal saya tidak pernah menyarankan perceraian. Bahkan saya bilang kamu sebenarnya bisa berdamai asalkan kamu mau minta maaf. Walaupun terlihat tampak 5 piala, The Tower, lihat bawah-bawah cover Ferdinandun itu tidak di take down TikTok. Dan soal This Is Ara itu juga dia ujung-ujungnya ternyata dia emang dari awal dan akhir dia mintanya DM. Padahal dari awal saya juga bilang saya nggak pernah baca DM, belum, pada saat itu belum pernah baca DM. Saat ini oke lah udah. Kita satu gadget satu akun. Itu This Is Ara, saya lupa nama asli, itu hanya nickname. Dan udah kebaca ya di request, by request kan sekarang DM. Udah kebaca dia nanya laki-laki, tapi tidak saya buat konten kan, rahasia kecuali kayak Ferdinandun yang dia udah nuduh saya macam-macam, neror di konten, bilang penipu segala macam. Ya udah saya buktikan di live analitik. Dari awal dia nanya mantan, saya tidak pernah menyarankan perceraian, toto dia ngeblok semua akun saya. Udah cuma satu orang itu aja. Ini juga tidak saya bocorkan kan, even nickname saya edit. Kalau kamu tahu petarot lain yang udah terkenal banget, yang cantik Chinese cantik banget itu kan, yang saya sempat bete karena udah nerbangin stiker atau di blok. Oke lah, terserah, whatever ya, mungkin dia nggak suka dengan bio saya. Itu kan dia tidak diedit nickname, oke? Ini saya edit. Ini loh, maksudnya ada satu orang sebenarnya mah baik-baik aja, tapi energinya kurang cocok di saya karena dia tuh berhubungan dengan dua laki-laki, dua-duanya sudah punya istri, dan dia tuh gak ada malunya gitu loh. Bagi saya perasaan nggak pernah salah, tapi gimana mempertanggungjawabkan. Biasanya sih kalau nanya soal HTSan, sorry, nanya soal pihak ketiga, itu minimal tuh mereka tuh kayak ada energi tuh, atau merasa malu, merasa nggak enak, bingung gitu loh. Ini dia kayak udah, ya dia ada bingung juga sih, karena dengan satu orang dia tuh pengen pengen nikah. Oke, itu saya nggak ketik namanya, udah saya edit ya. Lalu dia datang lagi nih. Ya, yuhu, balik lagi. Ya kalau bawa-bawa tuh orang lain ya, walaupun level gifter sama. Gini ya, bagi saya juga pelangi, tapi minimal malunya ada, bukan untuk diumbar. Tadi juga ada, maaf ya orang Malaysia yang nicknamenya, aduh ya kakak tahu kakak siapa. Pelangi bukan untuk diumbar. Hai pelangi, apa sih? Mungkin kalau di negaramu, kayaknya di Malaysia juga nggak sebebas Singapura deh ya. Minimal urat malu tuh ada gitu lah. Terakhir dia cuma bilang, oh cuma pengen sharing kan udah mau jam 4. Aku bilang aku udah mau udahan juga kak, udah nggak usah tap-tap. Amin aja dah, amin, aku bilang begitu kan, karena dia bilang masih overthinking segala macam, apakah benar mau menikahi segala macam. Ya omongan saya langsung begitu ya. Ya kamu pahami dia udah masih punya istri, makanya dia maju mundur soal menikahi kamu. Dan ini yang bikin yang kamu nanya lagi tuh satu orang lagi, namanya beda lagi, yang satu orang lagi yang udah saling kenal ternyata ya, suami orang sama suami orang, dia HTSin dua-duanya, yang satu dia pacarin dan bahkan mau nikah dengan yang satu lagi, yang dan sang cowok-cowoknya udah pada kenal. Kayak nggak ada urat malunya gitu loh, minimal malunya ada gitu loh ya. Saya mah nggak ngejudge, cuma saya nggak suka ditemenin dengan orang yang seperti itu ya. So baik, dari dulu nggak pernah ada moderator dan saya nggak suka ditongkrongin. Datang nanya udah selesai, feedback boleh silahkan. Mau sharing banyak sih yang sharing ya, ada aja. Cuma kalau misalnya jujur jujur saya nggak suka kalau mengganggu rumah tangga orang lain ya. Tapi saya bacakan benar-benar sesuai dengan apa mau dia bertanyanya apa. Oke, katanya memang serius, katanya memang akan dinikahi, wallahu alam seperti itu. Saya bisa nggak resonate, yes, tapi tolong mbaknya nggak usah datang lagi ya. Karena selalu saya bilang perasaan nggak pernah salah, tapi gimana kita mempertanggungjawabkannya. Yang pasti jangan sampai membuat orang lain terluka. Kalau memang dia bilang, dia kan sempat bilang udah beres semua, tandanya istri pertamanya udah ngizinin, tandanya memang udah saling kenal, tinggal menunggu soal lamaran. Yang katanya udah siap, cuma kok maju mundur. Ya dia masih punya soal istri gimana? Walaupun kelihatannya serius bisa, ya kan? Ya dia datang cuma buat sharing segala macam. Tapi soal itu sih, kita manusia punya masing-masing punya intuisi, punya punya pilihan kan untuk ditemani oleh orang yang seperti apa. Aku tidak ngejudge ya. Aku jawab sesuai pertanyaan, bahkan dia masih ceria kan, yuhu. Coba bagi aku kok energinya begini amat ya. Kayak dia tuh nggak peduli banget kalau
suami itu udah punya istri orang, udah punya suami orang, udah punya istri, dia pacarin, udah saling kenal, kok nggak ada malunya gitu. Tadinya masih saya simpan dalam hati, dia datang lagi dan dia menanyakan bukan yang mau jadi suami, tapi yang cuma jadi HTSan yang udah punya istri juga, dan dia OVT, pulang nggak ya gitu. Kalau gini deh ya, sekali lagi aku pelangi tapi aku tidak ngumbar. Ini aku ngomong untuk mengaku aja kelemahanku. Aku ada pacu jantung, aku ada borderline, aku ada HIV, yes. Tapi kalau untuk bertanya di tempat umum, live room, walaupun aku sesepi-sepinya aku, memang kalian nggak takut ya? Memang dia nggak takut ya? Kalau misalnya ada yang lihat gitu loh. Oke, ini nickname aja saya edit. Oke, intinya mah, cintai orang lain silakan, tapi jangan sampai mengganggu, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Oke. Kalau memang udah izin, oh bagus, udah. Dan ngapain lagi dia datang lagi menanyakan seseorang yang satu lagi yang udah saling kenal, cowok sama cowok itu masing-masing udah punya istri. Ngapain juga dia nanyain satu orang itu lagi. Oke. Yang tidak saya sempat screenshot karena saya udah keburu bete gitu loh. Udah langsung saya off aja ya. Terserah kalian tuh semua, tapi yang pasti mah minimal ada malunya aja ya. Ini buat pihak ketiga, kebukanya seperti apa sih cinta pihak ketiga. Yang pasti antara dua pilihan, galau dan bimbang, mau menceraikan secara cepat istri yang belum bisa dia lepaskan, atau kamu pihak ketiga. Ya ini nampak memang yang dari tadi saya bahas seorang wanita ya, yang dia punya cowok dua-duanya udah punya suami, yang satu dia pacarin, yang satu cuma HTSan, dan para cowok itu udah saling kenal ya, dan dia kayak bangga. Bagi saya tuh oke lah, nggak apa-apa kalau bertanya di dalam tarot saya baca. Cuma kalau untuk feedback, iya juga saya balas. Cuma dia nanyanya lagi tuh bukan, dia bilang cuma saya sering bertanya cowok yang satu lagi yang hanya HTSan yang juga udah punya istri buat apa. Ini keegoisan sang wanita itu udah besar, makanya aku nggak suka, jujur nggak suka. Oke, ya dia perasaan cintanya ada kuat terhadap dua lelaki itu yang masing-masing udah punya istri. Dia selalu ingin mendengar kabar. Tadi pertanyaan terakhirnya, apakah sih akan pulang ke rumah seseorang yang tidak dia ada rencana untuk menikahi, hanya HTSan, yang mana juga udah kenal dengan sang laki-laki yang sudah mau menikahi dia. Yang dari tadi aku tanya mau jadi istri kedua, katanya iya, karena dia nggak bilang iya, tapi dia nggak jawab, tapi dia bilang semuanya udah siap. Tandanya istri pertama udah izin atau memang main belakang, gue nggak tahu ya. Intinya memang dia masih satu laki-laki, dia memang ada perasaan sayang dan pengen menunggu kabar kapan lamarannya. Messenger ini ya Herald Ovan tuh messenger, pembawa kabar berita baik dan juga inspiration, itu yang dia tunggu. Tapi sekali lagi semua mentok di kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan. Apakah dia akan menceraikan istri pertamanya atau benar-benar akan dia jujur sama istri pertamanya? Ini soal legal ya, soal pernikahan juga soal legal, hukum, pengadilan, agama, berhubungan dengan hukum. Ini harus dia jalankan dengan baik. Oke, kalian lah, bukan dia aja yang pihak ketiga. Oke. 7 pedang antara deception, kelicikan, something hidden, sesuatu yang disembunyikan, atau strategi mental test. Dari awal aja tuh udah kelicikan ya. Walaupun mungkin dia awalnya taunya dia yang single, tuh cowok ternyata udah punya istri, tapi kan dia juga kenal dengan cowok lain. Kalau kamu tadi lihat stiker yang pertama ya, jadi kayak dia udah sering berhubungan dengan laki-laki yang beristri. Itu aku agak kurang suka. Tetap aku jawab